Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Konco-konco sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, yang kenikmatan itu tidak banyak Allah berikan kepada semua orang, yaitu kenikmatan bahagia dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kenikmatan bahagia dengan Al-Quran, kenikmatan bisa mengusahakan untuk tetap istiqomah. Itu merupakan satu hal yang begitu indah, yang begitu istimewa. Maka dari itu kita tetap bersyukur, semoga wasilahnya ini kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang mangke bisa membanggakan kepada kita semua, kita bisa menikmati kebaikannya, karena wasilah terpenting, terindah bagi orang itu diberikan keturunan yang soleh itu adalah dimulai dari ketika orang tuanya itu ada kecenderungan kepada agama. Jadi banyak para ulama menceritakan ketika orang-orang yang baik, orang-orang yang mereka itu ada kecenderungan kepada agama, dari sisi saat mudanya dia berada di pesantren dan seterusnya, ini kebanyakan punya latar belakang orang tua yang ada kecenderungan kepada agama. Kepedulian mereka terhadap agamanya itu, meskipun orang itu tidak mondok, tapi ketika ada kepedulian kepada agama, ada kecintaan kepada ulama, ada kecintaan pada majelis-majelis taklim, itu membarokai kepada anak-anaknya yang mudah untuk diajak cenderung kepada agama. Tapi sebaliknya, ketika orang tua itu mereka tidak ada kepedulian kepada ilmu, tidak ada kepedulian kepada ulama, itu biasa nih. Itu anak-anaknya untuk diajak cenderung ke situ itu sulit. Nah, makanya penting bagi kita itu masih kadang-kadang mungkin gak menarik, gak koyok kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menurut kita itu lebih menyenangkan. Coro nuruti nafsu niku luweh nyaman katanya. Tapi usaha kita, prihatin kita semacam ini, itu yang paling nanti membahagiakan itu hasilnya pada keturunan. Dimana membentuk keturunan itu suatu yang wajib bagi kita untuk mengusahakan sejak awal. Insya Allah kalau orang tuanya itu kecintaannya kepada ilmu itu tinggi, orang tuanya itu kepeduliannya kepada para ulama niku baik, niku insya Allah anak-anaknya itu biasanya itu mudah diarahkan ke situ. Seperti sinten Ustadz Hasanuddin niku nggih, Gubuk Lakah niku, Ustadz Hasan niku bukan dari seorang ulama, orang tuanya bukan ulama. Orang tuanya hanya pedagang keliling sapu, korek, sapu, ngoten-ngoten niku lho. Barang-barang remeh-remeh ngoten niku. Lah tapi kalau sudah ada kepentingan pesantren, ada kepentingan kiai, ada kepentingan kebutuhan pesantren, itu beliau begitu
apa mengusahakan lek mendidik anaknya untuk cinta pada yai niku nggih napa nggih tinggi diketok ayo anu sowan rono ayo salim ngoten niku terus dilatihkan kepada anak-anaknya. Akhirnya kita lihat hasil yang dipanen oleh orang tuanya, menjadi ulama besar ngoten nggih. Dan itu nggih barokah ngoten niku. Mangkane ngaji seperti ini bagian dari bentuk prihatin kita. Soalnya kon poso ya gak kira betah. Wiritan macam-macam ora kira betah. Wis enak ngene iki wis. Lungguh karo ngantuk-ngantuk karo ngopi ngono iki wis nikmatnya luar biasa lah. Iso ngrasakno nikmatnya tadi lho sing angel. Gitu. Karena buktinya apa kok angel? Karena tidak semua orang niku bisa merasakan nikmat yang semacam ini. Karena bukti nih, misalkan kabeh iso ngrasakno nikmat, mestine sing biasa ngaji ya tetep ngaji nggih. Tapi yang karena saking abote, nah nampa nikmat sing ngene iki gak setiap orang iso ngrasakno, makanya ya nah untuk iso istiqomah semacam ini adalah satu keistimewaan. Makanya syukur kita semua diberikan diberikan hati yang tidak bosan untuk tinggal semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari pembahasan berkaitan dengan sholat. Kalau kemarin kita bahas tentang kesunahan-kesunahan yang dilakukan setelah sholat. Nah, sekarang kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat. Kemakruhan di dalam sholat itu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan tempatnya. Yang kedua berkaitan dengan keadaan tempat sholatnya. Yang ketiga berkaitan dengan ketidaksesuaian sholat itu dengan kesunahan-kesunahannya. Kan ono sunnah di bandingane sunnah niku makruh, bandingane wajib niku haram ngoten nggih. Niku muqabile ngoten niku. Jadi termasuk meninggalkan kesunahan itu berarti makruh. Yang terakhir kemakruhan berhubungan dengan pekerjaan sholat tadi, perilaku ketika sholat. Yang pertama berkaitan dengan tempat. Di tempat sholat itu kita makruh sholat di hammam. Hammam itu tempat yang disediakan untuk mandi. Di hammamnya, jadi yang makruh di hammamnya. Kalau di sekitarnya tidak apa-apa. Atau memang di situ ada musola, ya di musola ya musola. Jadi bukan hammam. Hammam ya hammam itu. Misalnya jeding kode ngoten nggih, jeding tapi nggih nadus. Nek kono saking gedene sampai gak nyiprat, gak sampai ada yang najis yang nyiprat. Itu boleh tapi makruh. Terus yang kedua as-sholatu fil maslah. Maslah itu maudhi salahith thiyab, tempat ganti pakaian. Di ruang ganti. Bukan ruang bersalin tapi ruang ganti. Nah, terus sholat di ma'tin. Ma'tin itu atonal ibil al mahal alladhi tanaha ilahi ba'da syarabi li syarabin ghairi. Tempat nyancang napa unta. Tempat ngene naleni unta antri lho, tempat antriane unta. Jadi mungkin napa sakniki mun mboten wonten nggih. Mungkin ada di daerah-daerah peternakan. Yang keempat, sholat di madzarah. Madzarah itu tempat penyembelihan binatang. Kalau jazar itu kan jagal. Kalau madzarah niku tempat tempat penyembelihan binatang, rumah potong hewan. Rumah potong hewan. Ya, karena banyak najis itu. Terus as-sholatu fil maqbarah allati lam tumbash
napa di kuburan yang belum digali. Kuburan yang belum digali, kuburan, tanah-tanah kuburan. Itu juga makruh di situ. Terus as-sholatu fil mazbalah. Mazbalah niku maudhi'uz zupul wa wa'as sirjin mithlu tempat yang di situ banyak najisnya. Pokoknya tempat yang banyak najisnya. Niku rawan ada najis yang mengenai. Terus as-sholatu fit thoriq, salat di jalan. Ini maksud di jalan itu enggak di tengah jalan kalau sekarang ya, mungkin di pinggir jalan itu. Kalau dulu itu memang jalan itu ya tidak seramai sekarang. Kalaupun dulu itu jalan yang lewat itu hanya kendaraan itu semacam sapi, onta, kuda. Artinya kalau ada orang itu enggak rada aman. Saiki mobil bisa berbahaya nih. Nah, makanya iya di jalan betul. As-sholatu fil kanisah wal biroh. Salat di kanisah, gereja atau al-kanisah muqtadul yahud, wal bi'ah muqtadun nasara. Kalau kanisah itu tempatnya orang Yahudi, tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau bi'ah itu tempat ibadahnya orang Nasrani. As-sholatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyul. Sholat di tengah jurang yang di situ rawan terjadinya banjir. Rawan terjadi banjir. As-sholatu maudhi'al muksi wa mithlu kullu maksiat. Tempat yang biasa digunakan untuk maksiat. Misalkan nopo nggih. Yo ngene nok ndi kira-kira. Dek. Nek bong miring ngono nggih. Tapi lek dek niku misalkan wis ki ben barokah salat malih wong sing maksiat malih pengen tobat ngene yo. Wali tenan nggih saged. As-sholatu fi suq, salat di pasar. Nggih. Di pasar niku ya, karena pasar niku ngene banyak orang sumpah-sumpah, bikin sumpah yang tidak diperbolehkan seperti itu dan lain-lain. Wong janji-janji palsu itu yang banyak di pasar, termasuk wong ngedit barang itu di pasar. Tahu di situ juga banyak berkeliaran jin-jin yang tidak baik itu di pasar. As-sholatu amama adamiyyin yastaqbiluhu. Di salat nang ngarepe wong sing madhep. Nanti kono ana wong lungguhan di kono marang salat Dik. Nah, ngene iki. Golek tahiyat di kei jempol. Tahiyat Allah ngono langsung dikenekno nggih. Nah, ya ini yang jelas mengganggu konsentrasi. Karena kesunahan sholat itu adalah bagaimana sebisa mungkin sholat kita itu benar-benar fokus kepada sholatnya. Al-iton wawa itikhadul musalli walau imaman maudhi'an yusalli fihi wala yantakilu anhu ila ghairihi. Jadi manggon niku angger sholat di kono gak gelem ngalih. Pokoknya ini nggen kulo ya. Ojo sampai ono sing ngendih. Lek biasanya di pondok niku ono sing arek model-model niku. Muring-muring lek ngene di ngene wong. Gak gelem ngalih. Al-iton. Terus selanjutnya as-sholatu musawiyan lil imam fil mauqi. Salatnya niku jejer dengan imam ketika jamaah. Ngeten kan makmum itu sunahnya mundur. Pak, kalau jejer gimana? Jejer itu sebenarnya boleh tapi makruh. Nggih makruh. Nah, kalau makruh itu berarti fadilahnya jamaah menjadi hilang karena ngelakoni kemakruhan.
Bon, itu yang berhubungan dengan tempat. Sekarang al makruhatu min nahiyati halil musalli. Sekarang berhubungan dengan kondisi orang yang sholat. Ya, kondisi orang yang sholat. Yang pertama hakinan itu ngempet nguyuh. Jadi sholat kudu nguyuh. Terus yang kedua sholat hakiban niku ngempet beol, ngempet BAB. Terus hazikon niku ngempet angin, kudu ngentut. Nah niku. Yang keempat sholat hakiman sing ngempet nguyuh karo beol. Sing kelima ta'iqon litto'ami hadir. Napa salat sing napa pengen sing luwe, salat dalam keadaan lapar dan di situ sudah ada makanan. In wasya al waktu, sementara waktu itu masih luas. Jadi waktune sik suwe salate, wis luwe panganane wis ana. Nah mangkane mana yang didahulukan, makan apa salat? Nah ini ternyata harus makan dulu selama waktunya masih panjang. Ya ono dalile berarti. Jadi kenapa kok gak salat sik? Makruh. Makruh apa? Luwe. Wis ana panganane, kene wis luwe, waktune sik panjang. Nanti lek ngoten maka yang harus makan dulu. Ngoten. Pun yang selanjutnya as-sholatu hafizan. Hafizan niku nggawe khuf yang sempit, atau khuf niku semacam sepatu tapi untuk gurun, sepatu yang digunakan di gurun, yang itu boleh ndak usah dilepas ketika sholat. Itu sing sempit kan gak enak. Sebenarnya mungkin semua pakaian yang mengganggu kekhusyuan dia itu menjadi makruh. Misalkan gawe celana ini susah, lagi sholat niku lagi sujud potongnya koyok kepencet, atau nggih pakai yang sempit, terus misalkan rawan nanti kalau tertekan kemaluannya malih kudu nguyuh utawa kudu ngentut, ya itu juga makruh. As-sholatu ghadbanan, sholat dalam keadaan marah. Nanti entas nopo jenenge debatan karo koncone dalam keadaan marah, terus mari ngono sholat. Nah, terus mari ngono selanjutnya as-sholatu mutbi'an. Mutbi'an niku nggih hampir sama dengan ghadban, tapi kalau ini nopo dari sisi habis bertengkar nggih ghadbanan. Terus naisan as-sholatu naisan niku napa? Naisan napa? Ngantuk. Oh ya nuas. Nuas, sholat dalam keadaan ngantuk. Biasanya sholat subuh nggih. Kadang sholat pondok sholat sok ngene-ngene. Subuh. Ya untung gak tiba. Kok naisan ngantuk. As-sholatu mutalassiman lirrajuli. Mutalassiman iku napa? Cadar. Nggih. Mutanaqiban lil mar'ati. Salat menggunakan napa? Penutup muka. Nggih. Niqab niku wedok nggih. Niqab nggih penutup wajah. Lanang itu namanya mutalassiman, talassum nggih. Kalau perempuan semacam masker nggih. Lek wedok gawe niqab. Niqab niku sing ketok niki tok. Ah nggih, anu dibuka ngeten iki, niqab. Terus as-sholatu maksyufar ra'si wal mankibi. Salat dalam keadaan kepalanya dan pundaknya niki terbuka. Jadi gak pupuluan atau
napa niki pundake buka. Dadi gawe sarung sakmene kembenan. As-sholatu fi thawbin min ghairi ayyaj'ala ala atikihi syai'an. Salat dengan menggunakan baju dengan tanpa ayyaj'ala ala atiki. Atik niku ori. Jadi gak ono burine, gak ono sama sekali. Jadi hampir mirip kemben yo. Pakai pakaian yang tidak layak. Pokoknya semua pakaian yang tidak layak untuk sholat itu ya makruh. Terus as-sholatu fi thawbin fi tasawir au syai'un yulhihi. Sholat dengan menggunakan pakaian yang ada gambarnya atau ada sesuatu yang menjadikannya lupa dan yang mengganggu konsentrasi orang lain atau konsentrasi dirinya sendiri. As-sholatu mustamilan kastimalis somma'i. Apa nih? Istimalis somma huwa ayyukhallila badanahu bisawb tsumma yarfa'u tarafaihi. Nah, ini hampir sama nggih. Niki masalah pakaian. Pokoknya menggunakan pakaian-pakaian yang tidak layak, yang mengganggu, pakaian yang menjadikan dia tidak menjadi fokus dalam sholatnya niku nggih makruh hukumnya. Terus niki masih pakaian juga. Yang selanjutnya al-isbal ayursila taubahu hatta yusibal ard. Isbal niku ngelembrehno pakaiane sampai ngenai lemah. Ini juga makruh. Itu yang berhubungan dengan kondisi orang yang sholat. Sekarang al-makruhatu min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha. Kemakruhan yang berhubungan dengan ketika dia tidak melakukan kesunahan-kesunahan atau meninggalkan kesunahan-kesunahan tadi. Di antaranya al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'ihima. Memelankan atau menjaharkan bukan pada tempatnya. Misalkan sholat subuh pelan, sholat duhur malah banter, nah itu hukumnya makruh. Tapi sah-sah. Zuhur banter sah-sah, cuma makruh. Ilsaku adudaihi bi jambaihi lidzakari. Jadi nopo ketika sujud niku nopo lanang niku kan dibuka ngeten, tapi niki di ingkupno ngene. Nah itu makruh. Sama kalau perempuan itu mestinya ditemplek nong ini tapi malah dibuka, itu juga makruh. Al-jaru khalfal imam bi ghairi amin wa mastasna wa mastusniya. Mengeraskan atau membaca jahar di belakang imam selain kalimat amin. Jadi yang boleh banter itu hanya kalimat amin. Nah, selainnya itu tidak boleh keras. Itolatu tasyahudil awal wa du'a'u ba'dahu. Makruh memanjangkan tasyahud awal dan berdoa setelah tasyahud awal. Jadi mari tasyahud awal niku ndak doanya ada diletakkan di tasyahud akhir, karena tasyahud awal itu ada nopo yang di terus memanjang meninggal tarku doa fi tasyahudil akhir, tidak berdoa ketika di dalam tasyahud akhir. Di mari tasyahud akhir kan disunahkan doa nopo Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu bahaya. Hampir semua orang itu katut kepada fitnahnya Dajjal. Itu kalau hakikinya begitu. Entah kalau ada tafsiran lain, ada beberapa tafsiran Dajjal itu ya sekarang sudah ada, mungkin ya Amerika, mungkin ya apa macam-macam. Ada yang banyak sekali yang membuat tafsir-tafsir berkaitan dengan Dajjal. Satru yadaihi indal ikram was sujud.
nopo